Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Viola Aprilza Faradila Ardana. Saya dari Offering B dengan NIM 230431610805. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mental accounting. Nah, sebelumnya pernah nggak sih kalian itu merasa kalau uang kalian itu cepat banget habisnya, padahal kalian baru mendapatkan gaji atau baru mendapatkan kiriman dari orang tua? Nah, ternyata tanpa sadar kita itu sudah melakukan yang namanya mental accounting. Nah, jadi mental accounting ini sangat sederhana banget. Jadi mental accounting ini adalah kebiasaan kita untuk membagi uang di pikiran kita. Nah, jadi misalnya ini untuk uang makan, ini untuk uang jajan, ini untuk uang tabungan, dan ini untuk uang darurat. Nah, padahal secara nilai semua uang itu sama. Tetapi karena kita sudah menempatkan uang-uang tersebut dan kita sudah memberi label di setiap uang itu, maka cara menggunakan uang itu juga berbeda. Nah, contoh paling sering kita temui adalah soal gaji dan bonus. Nah, uang gaji biasanya kita pakai secara berhati-hati. Nah, kita hitung untuk makan, untuk transport, dan kebutuhan bulanan yang lainnya. Tetapi kalau dapat uang bonus, uang THR, ataupun cashback yang lain, rasanya uang itu merupakan uang ekstra begitu. Nah, pada akhirnya jadi uang-uang tersebut menjadi lebih gampang dipakai untuk belanja, untuk jajan, ataupun untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk kita keluarkan gitu. Contoh lain pada mahasiswa yaitu biasanya uang jajan mereka itu sering sekali cepat habis karena digunakan untuk ngopi ataupun untuk nongkrong gitu. Jadi misalnya, tapi kalau mereka disuruh untuk membeli buku, uang tabungan rasanya berat banget untuk mereka keluarkan begitu. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, uangnya itu tetap sama, yang beda hanya cara kita untuk melihat uang itu gitu. Jadi mental accounting sendiri ini memiliki sisi buruk dan sisi baiknya. Untuk sisi baiknya yaitu mental accounting ini bisa membantu kita untuk mengatur keuangan. Jadi kita itu bisa tahu ini tuh uang untuk apa dan itu uang untuk apa begitu. Jadi tapi untuk sisi buruknya ini, kalau kita tidak sadar untuk mengeluarkan uang tersebut, nah maka mental accounting ini justru bisa membuat kita menjadi lebih boros. Nah, karena merasa ada uang tertentu yang boleh dihabiskan, jadi kita tidak memikir panjang untuk mengeluarkan uang-uang tersebut begitu. Apalagi di zaman sekarang mental accounting ini sudah semakin kuat karena adanya e-wallet dan pay later. Nah, misalnya saldo e-wallet ini terasa beda dengan uang cash, ataupun pay later terasa bukan uang kita. Nah, padahal ujung-ujungnya pay later tersebut tetap harus kita bayar gitu. Nah, ini membuat kita semakin gampang belanja tanpa sadar dan bisa dikatakan dengan impulsif. Nah, jadi supaya mental accounting ini tidak membuat kita impulsif atau tidak bisa membuat kita boros, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, anggap semua uang itu sama nilainya. Yang kedua, sebelum belanja tanya ke diri sendiri, ini kebutuhan atau keinginan begitu. Yang ketiga, biasakan lihat kondisi secara keseluruhan, bukan hanya di satu pos uang doang begitu ya. Jadi kesimpulannya dari mental accounting ini adalah mental accounting itu cara kita membagi uang di pikiran kita masing-masing. Nah, kalau kita sadar dan kita bijak, nah mental accounting ini bisa membantu kita untuk agar tidak boros begitu. Jadi, tapi kalau kita tidak sadar, justru mental accounting ini bisa membuat keuangan kita menjadi berantakan. Jadi ingat ya, uang itu tetap uang. Dari manapun asalnya itu tetap uang begitu ya.
Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, penyampaian dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.